Halo Dap, jumpa kembali di Gelutin. Di video kali ini saya akan bahas HP dengan harga 500 ribuan, yaitu Sharp Aquos SH04H. Apakah HP ini masih worth it digunakan di tahun 2020? Oke, langsung saja. Pertama, saya akan bahas dulu desainnya. Desain HP ini masih terlihat bagus, ya walaupun kurang kekinian. Bodi belakang HP ini menggunakan kaca dan untuk bagian framenya menggunakan aluminium. Jadi terlihat solid ini HP. Untuk digenggam pun enak banget ini HP. Yang kurang enak dilihat tuh desain melengkung di bagian pojoknya. Jadi kalau dilihat dari kejauhan kayak kurang kekinian. Untuk layarnya sendiri belum berasio 18:9. Layar yang digunakan di Sharp Aquos SH04H ini menggunakan layar Exo TVT. Walaupun TVT, tapi layarnya tuh jernih dan enak dipandang. Resolusi layarnya pun sudah Full HD, jadi enak banget lah di mata. Tapi brightness di HP ini menurutku kurang cerah. Oh ya, ini HP tuh refresh rate-nya sudah 120 Hz. Saya coba layarnya untuk scroll-scroll dan ternyata lebih smooth dan enak dibanding HP lain. Untuk tombolnya ada di sebelah kanan semua, dan juga fingerprint-nya ada di sebelah kanan. Tombol fingerprint dan power dipisah, gak seperti HP Sony yang digabungkan. Jadi harus tekan tombol power kemudian fingerprint. Jadi agak merepotkan menurutku. Sedangkan di sebelah kiri terdapat slot SIM card dan slot memori. Oh ya, letak lampu LED Sharp Aquos SH04H ini ada di samping bawah, jadi kelihatan unik. Untuk desain, ini HP masih layak dipandang di tahun 2020. Kedua, saya akan bahas spesifikasinya. Spek HP Sharp Aquos SH04H ini masih mumpuni walaupun harganya murah. Sharp Aquos SH04H ini disokong dengan Snapdragon 820 dengan fabrikasi 14 nanometer dengan GPU Adreno 530. RAM-nya pun cukup besar dengan harga segitu, yaitu 3 GB, dan untuk memorinya 32 GB. Dan kalian juga bisa nambah memorinya kalau dirasa kurang. ROM segitu menurutku kurang ya, karena banyak boardware-nya di HP ini, dan ada beberapa yang nggak bisa dihapus. Jadi agak kesal aja. Oh ya, Snapdragon 820 ini panasnya kerasa banget, jadi siap-siap aja ini HP jadi setrika. Untuk performanya sih cukup baik untuk membuka beberapa aplikasi. Kalau untuk banyak aplikasi, ini HP itu kewalahan untuk bukanya. Dan untuk performa game, HP ini cukup apik dengan harga segitu. Tapi jangan berharap grafik yang bagus di HP ini. Saya sudah buatkan video tes game berat di HP ini. Silakan cari aja di channel ini. Oh ya, untuk mendapatkan performa yang stabil, saya sarankan untuk mengkosongkan memorinya di atas 25%. Karena kalau di bawah 25%, performanya akan turun dan akan terjadi lag parah. Untuk skor Antutunya sendiri cukup besar, yaitu 150 ribuan. Cukup memuaskan bagi pemuja Antutu. Skor 150 ribuan itu biasanya untuk HP yang 1 jutaan ke atas itu. Lumayan lah. Jadi kesimpulannya, performa HP ini masih enak di tahun 2020 dengan resiko panas dan gak bisa buka aplikasi banyak bersamaan. Ketiga, saya akan bahas baterainya. Baterai Sharp Aquos SH04H ini berkapasitas 3000 mAh. Baterai sebesar itu aslinya kurang cukup di tahun 2020 karena kalian harus cas ini HP 3-4 kali dalam sehari. Itu kalau buat sosmed aja. Sedangkan untuk game bisa lebih banyak lagi ngecasnya. Sharp Aquos ini masih menggunakan USB Type-B, walaupun belum Type-C, tapi sudah fast charging, jadi agak cepat ngecasnya. Keempat, saya akan bahas kameranya. Kamera Sharp Aquos SH04H ini beresolusi 22,6 megapiksel untuk kamera belakang dan 5 megapiksel untuk kamera depan. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri.
Menurutku masih bagus untuk tahun 2020. Pilihan modenya juga banyak, dari manual sampai hand mirror. Kameranya pun juga sudah mendukung perekaman video 4K. Yang saya suka di kamera ini adalah fitur framing advisor. Karena dengan adanya fitur ini, kalian yang baru belajar komposisi foto jadi lebih mudah dalam belajarnya. Dan fitur ini kayaknya cuma ada di HP ini. Yang agak kesel dari kameranya tuh ada di proses pengambilan foto yang cukup lama dan kadang aplikasi kameranya cukup lemot saat digunakan. Menurutku Sharp Aquos SH04H ini masih layak untuk buat jepret di tahun 2020. Dan yang terakhir saya akan bahas fitur-fiturnya. Fitur-fitur di Sharp Aquos SH04H ini cukup banyak. Pertama ada NVC. Ini adalah fitur yang biasanya ada di HP-HP flagship. Kemudian stereo speaker. Ya walaupun gak bagus-bagus amat speakernya, tapi lumayan kalau ada fitur ini. Kemudian water resist. Tapi saya nggak ngejamin kalau fiturnya masih bisa karena ini kan HP bekas. Kemudian sudah mendukung video 4K. Ya lumayan lah, harga 500-an sudah mendukung 4K. Kemudian ada fitur useful. Ini menurutku fitur yang cukup menarik karena di dalamnya banyak fitur-fitur yang kita bisa gunakan. Selain itu ada cara untuk menggunakan fitur-fiturnya. Contoh gampangnya seperti Twist Magic. Di fitur ini kalian bisa kembali ke aplikasi sebelumnya dengan cara menggoyangkan HP-nya. Terus ada juga cara menggunakan fitur refresh rate 120 Hz dan banyak lagi. Kalian bisa coba-coba sesuka kalian. Oke, kesimpulannya, apakah Sharp Aquos SH04H ini masih layak digunakan di tahun 2020? Saya bilang masih layak, karena dengan harga segitu, kalian dapat spek dan fitur yang menarik. Untuk kelebihannya sendiri, pertama, harga yang murah. Kedua, fitur yang cukup banyak. Ketiga, spek yang lumayan dengan harga segitu. Keempat, kamera yang cukup bagus. Kelima, RAM yang cukup besar. Yang keenam, bisa bermain game-game berat. Yang ketujuh, bodi yang solid saat digenggam. Dan untuk kekurangannya sendiri, pertama, baterai yang cukup boros. Kedua, HP gampang panas. Ketiga, desain nggak kekinian. Keempat, masih USB Type-B. Yang kelima, slot SIM card cuma satu. Yang keenam, brightness yang kurang cerah. Yang ketujuh, kadang-kadang HP lemot sendiri. Yang kedelapan, speaker yang kurang bagus. Yang kesembilan, sistem Android yang cukup jadul untuk tahun 2020, yaitu Android 7. Karena menurutku minimum untuk tahun 2020 itu sistemnya ada di Oreo atau Android 8. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa potong rambut and see ya.